Halo guys, bersama saya TP Alvarez ya. Saya masih bahas seputaran di otomotif ya. Brand-brand yang dari Korea, termasuk seperti dari Hyundai, dari Kia, dia marketnya bagus, bisa memasarkan area Eropa dan itu laris manis ya. Hebatnya itu produk-produk dari Korea ini ya. Dia bukan hanya menghajar habis pasarnya di Indonesia, tapi dia juga bisa menghajar habis pasarnya di Eropa. Dan yang saya tahu pun dia masuk ke Amerika untuk sekelasnya brand-brand dari Hyundai, dari Kia, hebatnya itu. Kenapa demikian? Produk-produk tersebut karena teknologi di mobil tersebut sudah pasti number one ya. Kalau kalian bisa pelajari di teknologi Kia itu, dia teknologinya melompatnya jauh lebih duluan dibandingkan brand yang lain untuk di kelas sama-sama di medium ya. Seperti ketemu dengan Toyota, ketemu dengan Daihatsu, dia teknologi duluan lebih dilahirkan. Biasanya kayak kalau brand-brand dari Toyota, dari Daihatsu, dari Honda, dia nyusul brand-brand dari Korea. Korea lahir duluan ya kan, 5 tahun yang akan datang baru dari brand Toyota, Daihatsu atau Honda baru muncul. Itulah teknologi dari brand Korea itu lebih unggul. Biasanya seperti itu ya. Hebat ya, brand-brand dari Korea ini ya. Pasarnya hajar semua negara ya. Semuanya masuk, hebat. Sampai model-model yang memang tidak dipasarkan di Indonesia di sini laris manis. Itu hebatnya brand-brand dari Korea, termasuk Hyundai dan Kia itu tidak gagal ya. Kia di sini laris, Hyundai di sini laris. Terus kita sambil lihat sekelilingnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, suasana sore hari, saya acungi jempol untuk brand-brand dari Korea ini, Kia dan Hyundai. Pasarnya yang di sini yang saya pelajarin ya, pasarnya antara Hyundai dan Kia itu sama-sama ya, sama-sama ngehajar habis pasarnya di Eropa. Tapi yang saya lihat di jalanan, Kia ini lebih banyak ini, Kia ini. Kia dari Kia. Kalau untuk pasar di Indonesia tahu sendiri, Kia itu laris manis, apalagi waktu zamannya Picanto ya. Karena brand-brand tersebut belum ada pesaingnya. Setelah adanya Kia udah muncul duluan, baru Toyota, Daihatsu ngikutin, kayak dari Honda. Ya kan? Dulu udah ada Kia Picanto, mobil city car. Toyota belum ada, Honda belum ada, Daihatsu belum ada, bayangin. Mereka keluar di tahun berapa? Antara tahun 2013 2014 kan? Mereka keluar dari apa? Toyota Agya di kelas 1000 cc. Ada Daihatsu Ayla. Keluarin Honda Brio, ya kan? Akhirnya pasar tersebut bisa makan hajar pasarnya di brand Kia dan Hyundai. Picanto kalah akhirnya showroom atau ATPM resmi di Indonesia, Kia mulai geser, mulai mengalami kebangkrutan. Banyak dealer-dealer yang tuh banyak dealer-dealer yang tutup, seperti ada Chevrolet tumbang akhirnya kan, itu lebih duluan. Chevrolet bisa tumbang, padahal Chevrolet bisa viral karena Transformer 1. Kenapa? Pasarnya, peminatnya kurang. Kalau peminatnya kurang, dia akan kalah. Chevrolet duluan. Sekelas Hyundai sama Kia aja bisa turun di area Indonesia. Tapi kalau marketnya di Eropa tidak gagal, pasarnya masuk. Hebatnya itu.
Kia dan Hyundai tidak tumbang walaupun ibaratkan tidak tumbang di sini ya. Pasarnya masuk di sini, teknologinya bagus dia. Ya, harganya juga dia murah dibandingkan dengan merek dari yang sekarang baru muncul. Ya, itu masih mending ambil mobil dari Korea, itu tidak gagal. Untuk kalau misalkan budgetnya medium lah, ambilnya dari brand tersebut. Kalau misalkan budgetnya menengah ke atas, kalian ambil premium sekalian, seperti itu saran saya. Kalau ambil premium sekalian, kalian lebih puas, lebih awet, spare partnya daya tahannya lama, lebih awet. Beda sama brand-brand yang baru muncul di pasaran Indonesia. Ini di belakang saya, di area taman juga di sini. Udah mulai masuk area shopping di sebelah sana. Ada mall. Untuk bahas mengenai Ford, jelas di sini Ford banyak, Nissan banyak. Ini yang banyak di sini ya. Sekelas Ford, Nissan dia banyak. Mazda tidak terlalu ya. Yang banyak tuh Nissan, dia Ford banyak dia. Dari kelas Hyundai-nya dia banyak, di kelas Kia-nya dia banyak, di kelas Honda-nya Honda tidak. Dia kalah dia pasarnya. Toyota masih stabil untuk sekelas Toyota ya. Ini masukan dari saya. Yang stabil pasar di sini adalah Ford, Nissan di sini tuh. Mazda tidak terlalu ya. Mazda ini enggak. Toyota masih pasar masih bagus di sini pun ya. Toyota di sini ada Lexus, Hyundai, ada Kia, dia pasarnya bagus. Ya, pokoknya yang jarang di sini itu pasarnya Honda, yang jarang itu Honda, Mazda yang jarang, walaupun Mazda itu brand dari sini ya. Kurang begitu. Di sini Citroen, Opel dia padat ya. Kalau Citroen, Opel itu dia ngajar habis pasar di sini. Hebat Toyota pun sebenarnya. Toyota bisa masuk ke semua pasar Eropa, bukan hanya di Indonesia aja ya. Untuk brand-brand dari China di sini lumayan ya, karena dia harganya murah ya. Harganya murah sama kayak Indonesia, brand-brand China di Indonesia lumayan. Tapi ingat bahwa brand-brand tersebut hanya tampilan bagus di luar ya, teknologi terlihat bagus, tapi daya tahan lamanya harus pelajarin dulu. Daya tahan lama, suku cadang, jaringan bengkel itu harus pelajarin dulu ya. Kenapa? Saya di bidang otomotif dan saya tahu tentang itu. Ini masukan. Pasarnya bagus, lumayan karena harganya murah. Sambil kita nanti ke arah sana mau belanja kebutuhan mingguan, kita lanjut ke part selanjutnya ya.